Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai. Jangan nervous dong. Apa ya, San? Kita di sini tuh mau ngopi ya guys. Ngopi gila. Tapi nggak ada ngopinya. Karena Mas Nur nggak datang, Masih lembur. Kita tuh di sini mau ngopi tentang investasi itu kebetulan atau saham sih ya sebenarnya. Kebutuhan atau keinginan? Oh iya sama maaf guys. Jadi investasi itu kebutuhan atau keinginan sih sebenarnya ya. Sebelum ini nih aku mau tanya deh ke Mbak Sonia ya. Mbak. Apa dong? Bu Sonia sih lagi aku. Oh jadi Sonia nih. Ini nih San itu kan sering kita jumpai ya. Kamu ngerasa nggak sih kita tuh berkaitan dengan saham di kehidupan sehari-hari kita? Sebenarnya sih ya kalau ngerasa sih sebenarnya nggak merasa. Terus? Tapi pada kenyataannya saham itu ada di kehidupan sehari-hari kita saat. Contohnya nih, kita biasa beli sabun, kita beli sampo. Itu sebenarnya produk-produk itu tuh bisa kita bisa punya pemiliknya loh. Dengan kita beli saham dari perusahaan itu saat. Misalkan kita beli produknya mungkin ya. Kita beli saham misalnya punya Unilever. Jadi kita tuh secara langsung tapi nggak kelihatan kita tuh punya pemiliknya, punya produk yang sering kita beli Unilever itu. Iya. Tapi dengar sih orang-orang tuh bilang saham itu bisa. Aku bentar dulu, aku pengen tahu ya. Kalau misalkan orang-orang bilang saham itu judi, aku nggak bilang mereka salah besar sih ya, karena mungkin mereka punya pemahaman sendiri. Menurut aku pribadi, saham itu bukan judi, karena saham itu kita analisis dulu soal sebelum kita investasi saham, kita harus lihat profit perusahaan itu 5 tahun ke belakang, grafik dia naik atau turun atau turun atau terus naik. Nah, jadi kita bisa tahu, kita bisa berani kita mau investasi di situ atau enggak. Kalau misalkan judi itu kan langsung bayar di tempat, langsung ketahuan hasilnya kita menang atau kalah gitu. Dan itu tuh nggak dianalisis, kita cuma meraba-raba, tebak-tebakan tebak-tebakan kayak gitu yang tahu sih. Saham kalau menurut aku tuh bukan judi, karena kita perlu ilmunya juga buat saham. Iya. Tapi kalau temen aku saham itu haram loh. Saham itu kan kayak ibaratnya kita tuh kayak jual beli gitu ya. Kalau misalkan kita bisa landaskan kegiatan itu dengan prinsip yang syariah, itu bisa juga bisa halal, tapi bisa juga haram karena tidak berlandaskan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai syariah. Misalkan kita beli saham, tapi ke perusahaan yang jual produknya itu kayak kotor gitu. Apa sih namanya? Pokoknya barang-barang yang haram. Misalkan narkoba, misalkan gitu, atau yang minuman yang beralkohol itu kan semua orang yang berkaitan dengan hal itu kan bakal dipertanggungjawabkan di akhirat. Oh, mungkin kalau kebanyakan mudorotnya juga itu jadi bukan saham. Bukan, iya, itu bakal jadi saham haram ya. Haram. Itu sih menurut aku. Iya. Mau nanya lagi nih. Menurut kamu masyarakat Indonesia tuh udah melek nggak sih tentang investasi saham, pasar modal kayak gitu? Ya sebenarnya sih ya kita juga kurang pemahaman tentang hal itu. Karena kita kan masih dalam tahun belajar kan. Iya, jadi kita juga mesti tahu sih ya, soalnya dari sebenarnya tuh investasi itu, saham itu bermanfaat buat diri kita sendiri. Manfaat banget. Sama buat negara juga ada manfaat. Iya. Tapi kita kiranya tuh dari pasar modal itu identik sama orang-orang yang kalangan atas gitu Pak, yang punya uang banyak-banyak gitu, sehingga yang kita orang yang tingkatan menengah ke bawah itu pesimis ya, minder gitu, kayaknya aku nggak cocok deh ikutan kayak gitu, apaan sih itu, kita kurang pemahaman tentang hal itu, kurang mengerti, kurang paham apa sih manfaatnya itu sebenarnya
kayak gimana gitu. Karena mereka belum ngerasain manfaatnya, mungkin mereka belum berani ikut pasar modal kayak gitu kan gitu. Padahal uang itu bisa kalau dengan investasi, dengan ikutan saham gitu, investasi lah pokoknya, itu bisa menjaga keuangan kita. Iya, menjaga inflasi juga Iya, kan ya. menjaga inflasi. Jadi uang itu nggak diem di tempat, nggak tergerogoti dengan inflasi. Uang itu diputar. Betul. Kata Kalau kata itu juga mencegah kemalingan lah, kerusakan lah, kebakaran dan segalanya yang tidak diinginkan. Terus bisa berkontribusi juga buat negara dengan apa saya? Kalau buat kontribusi negara tuh misalkan kalau kamu nanam saham nih di perusahaan aku, kan aku jadi buka usaha. Kalau aku buka usaha kan aku pastinya butuh karyawan. Nah, yang pengangguran ini aku bakal rekrut, jadinya mereka nggak nganggur, jadi aku mengurangi pengangguran. Terus yang kedua misalkan usaha aku makin besar nih, aku harus bayar pajak kan, pajak ini tuh yang buat masuk ke kas negara. Oh gitu ya, itu subhanallah banyak banget. Banyak banget ya manfaatnya guys tentang saham itu sendiri. Rugi banget kayaknya kalau kita nggak investasi ya. Terus sebenarnya jadinya saham itu, investasi itu baik semua instrumen investasi, baik apa namanya, emas lah, obligasi lah, reksadana, saham dan lain sebagainya, itu sebenarnya investasi itu pada umumnya kebutuhan atau keinginan. Kalau menurut aku investasi itu kebutuhan untuk apa? Memenuhi keinginan. Jadi kalau kata kita apa? Investasi itu kebutuhan. Investasi itu kebutuhan Untuk untuk memenuhi keinginan. Begitu geng. Iya, jadi hasil diskusi kita kali ini investasi itu kebutuhan untuk memenuhi keinginan. Sampai jumpa di Nah, ke